Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah, ibu, bapak, yang semoga pagi hari ini selalu ada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, pagi ini kita berada di tanggal 14 Sa'ban. Detik demi detiknya, menit demi menitnya, jam berganti jamnya adalah sesuatu yang akan menarik kita juga kepada keberkahan. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena sebentar lagi nanti begitu tiba waktu maghrib, kita akan bertemu dengan Lailatin Nisfi min Sa'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, yang dalam banyak keterangan hadis diterangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, kemudian malaikat berseru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah orang yang memohon ampun? Maka aku akan ampuni, kata Allah. Adakah orang yang meminta sesuatu? Maka akan aku kabulkan dan penuhi permintaannya. Dan malam ini Bapak yang dirahmati Allah, dalam banyak keterangan riwayat, dia sama nilainya dengan malam-malam yang diberkahi lainnya. Kita mengenal malam Jumat misalnya, malam awal datangnya bulan Rajab. Kemudian ada malam Lailatul Qadar, juga ada malam hari raya Idul Fitri. Nah, malam nisfu Sya'ban itu kalaulah boleh dibandingkan, mirip-mirip kemuliaannya dengan malam-malam yang utama, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejatinya pagi hari ini, kalau kita ingin menyorong meraih keberkahan itu secara maksimal, kita mulai menahan diri untuk berpuasa. Ada di sini yang niat puasa, ya. Karena sebenarnya kalau boleh kita merujuk, ya, keberkahan bulan Sya'ban itu kan sudah kita inginkan jauh-jauh hari. Rasulullah melalui sabdanya mengatakan, apabila datang awal bulan Rajab, beliau tidak pernah lepas doa, Allahumma barik lana fi Rajab. Kemudian enggak berhenti sampai di situ, Pak, atau ibu permintaannya, wa barik lana fi Sya'ban. Dan kemudian disambung dengan keutamaan berikutnya, wa ballighna Ramadan. Yang kalau boleh kita artikan, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami bisa bersua dengan tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dari ungkapan doa ini sebenarnya Rasul ingin mengajarkan kita bahwa ada persiapan ketika kita ingin bertemu dan bersua dengan tamu yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan. Dimulai dari bulan Rajab, kita minta kepada Allah, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Artinya apa? Artinya teguhkan iman kami,
kokohkan keyakinan kami. Jangan jadikan iman kami itu iman yang sekarat. Kan sekarang orang ini banyak yang imannya sekarat, Pak ya. Harusnya iman yang 24 karat, yang tidak goyang dengan godaan-godaan apapun. Pagi dia beriman, siang dia beriman, sore dia tetap beriman, dan bertemu dengan pagi lagi dia tetap beriman. Dan sampai di penghujung usia, ketika ruh sudah menjalar dari ujung jempol, kemudian naik ke dengkul, kemudian ke pusat, Pak, dia tetap dalam. Nah, di sini ujian terakhir nih, Pak. Ujian terakhir ketika kita akan melepaskan ruh kita ini dari jasad kita yang kotor. Dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, para Bapak, itu yang kita jaga tuh ritme imannya, berkah di bulan Rajab. Dan bukankah Rasulullah SAW mengatakan, bala atau musibah yang terbesar yang menimpa seorang itu apa, Pak? Apakah penyakit yang berat? Bukan. Apakah perniagaan yang bangkrut? Bukan. Apakah mungkin diuji dengan begitu banyak rintangan, hambatan, tantangan dalam kehidupan? Ternyata bukan. Apakah diuji dengan gunung meletus, banjir bah yang melanda, atau angin topan beliung yang menimpa? Ternyata bukan. Tapi bala atau musibah yang paling besar menimpa seseorang itu adalah ketika mereka yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia keluar dari kolong jagat ini tanpa membawa iman. Nah, maka rangkaian dari doa kita itu diberkahi di bulan Rajab, artinya dikuatkan, dikokohkan, dimantapkan iman kita. Maka ujian, ada peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa ditangkap oleh logika dan akal budi kemanusiaan. Betapa tidak, Nabi berjalan dari Mekah, tepatnya dari Masjidil Haram, lebih tepat lagi beliau memulai langkahnya dari Hijr Ismail, kemudian berjalan di waktu malam menuju Masjidil Aqsa, sampai kemudian dimi'rajkan oleh Allah, menembus alam nasut, alam malakut, bahkan sampai dengan alam lahut, Sidratil Muntaha, Rafraful Akhdar. Ini alam lahut, alam ketuhanan. Cuma dalam waktu 7-8 jam, Pak. Di satu masa belum ada alat transportasi secanggih zaman sekarang. Maka diuji tuh keimanan orang-orang ketika itu. Dan juga sebenarnya ujian itu kan bisa kita ambil ibrah di situasi saat ini. Bayangkan kalau Nabi berangkat 7 jam hitungannya secara matematika menggunakan kecepatan cahaya saja. Itu Nabi baru sampai di kilometernya itu 4.320.000.000 kilometer. Kalau menurut pakar fisika, itu Nabi baru sampai di planet Neptunus, Pak. Belum sampai ke langit. Belum menembus langit pertama, dia ketemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam.
Langit ketiga bertemu dengan Nabi Idris. Langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit keenam Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Sampai kemudian di langit ketujuh Nabi bertemu dengan Abul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum nyampe itu. Kalau dalam riwayat Isra Mi'raj kan sudah tuh Nabi ketemu dengan Nabi Adam di langit pertama, Nabi bertemu dengan Nabi Isa, dan seterusnya sampai bertemu dengan Rabbul Jalil, Allah Jalla Jalaluhu, yang kemudian diabadikan salamnya Allah kepada Rasulullah di tahiyat yang kita baca, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi enggak jumawa, Nabi enggak sombong, diberi salam oleh sang pemilik segala-galanya, Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tetap ingat bapak, dia tetap ingat ibu, dia tetap ingat umatnya yang soleh dengan ungkapan apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Itu luar biasa. Datang bulan Sya'ban, tadi kan bulan Rajab itu dalam keterangan hadis Syahrullah, bulannya Allah. Maka bulan di mana kita diperintahkan untuk mengokohkan iman kita kepada Allah. Datang bulan Sya'ban, Nabi bilang apa? Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Sehingga sejatinya ketika Nabi ngajarkan Allahumma barik lana fi Sya'ban, artinya apa Pak? Nabi ingin kekuatan kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam harus meningkat, tidak kaleng-kaleng. Sehingga langsung Nabi apa? Mengungkapkan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna, sehingga aku, kata Rasul, ahabba ilaihi, lebih dicintai, min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, dibandingkan anak-anak kalian, dibandingkan kedua orang tua kalian, dan dibandingkan manusia secara keseluruhan. Jadi porsi cinta kita Pak, dibandingkan yang lain-lain itu kepada Rasul harus meningkat. Bukan hanya meningkat, dia harus di atas posisinya. Dibandingkan cinta kita kepada anak, dibandingkan cinta kita kepada istri, dibandingkan ibu-ibu kepada suami, dibandingkan seorang anak kepada ayahnya, dan dibandingkan kita kepada pimpinan kita, manusia secara keseluruhannya. Maka Allah turunkan ayat perintah untuk mengagungkan Rasulullah adanya di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Firman Allah dalam surat Al-Ahzab 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ternyata Allah turunkan di bulan Sya'ban. Maka di bulan Sya'ban ini Bapak atau Ibu, kita mengikuti perintah Allah, banyak-banyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah yang nanti akan menolong kita. Jadi keberkahan bulan Sya'ban itu ada hubungannya dengan sholawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak sholawat itu dalam keseharian kita, sehingga kemudian semakin meningkat grafik kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian hidup kita semakin berkah. Nah,
malam Lailatin nisfi min Sya'ban, kata ulama sering disebut dengan Lailatun Mubarakatun, malam yang penuh dengan keberkahan. Dan bedanya Bapak Ibu, kalau malam Lailatul Qadar disembunyikan kan, tidak diberitahu, maka Bapak atau Ibu biasanya mencari, berburu, dan belum tahu apakah dia ada di malam 21. Sinyalnya kan seperti itu, di malam carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 Ashrul Awakhir min Ramadan, malam 21, 23, 25, 27, 29, kan gitu Pak ya. Dan itu pun jangan-jangan beda. Kalau misalnya Muhammadiyah menentukan puasanya duluan, pasti malam 21-nya beda dengan yang belakangan, betul? Jadi rahasia. Jadi malam 21-nya Muhammadiyah, baru malam 20-nya pemerintah misalnya kan. Nah, Bapak yakin yang mana? Jadi dirahasiakan. Dari sisi penetapan aja rahasia. Betul ya? Nah, sementara malam nanti nih, malam nisfu Sya'ban enggak dirahasiakan. Kenapa malam itu disebut dengan malam penuh dengan keberkahan tadi? Apabila ada orang yang mengakui dosa dan kesalahannya, Allah akan ampuni, Pak. Apabila Bapak punya hajat, keinginan, cita-cita yang belum tersampaikan, Allah akan mudahkan pengkabulannya. Kan hajatnya banyak kan? Hajatnya banyak kan? Ini kan orang-orang penuh hajat semua. Nah, manfaatkan tuh nanti pertemuan dengan malam nisfu Sya'ban. Maka ulama mencoba untuk apa? Mencoba untuk memfilter mana nih permintaan-permintaan yang kira-kira memenuhi segala hajat kita, sehingga kemudian kita iringi dengan bacaan-bacaan, misalnya di tradisi di Jakarta itu dengan membaca surat Yasin 3 kali. Karena nggak mungkin, rasa-rasanya kalau imam baca Yasin 3 kali, kira-kira gimana Pak? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, itu Bapak udah mulai gerah kan? Waduh, lama nih kan ini. Dan kalau diulang 3 kali pun akan seperti itu kan? Nah, luar biasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tradisi ini diikuti dengan harapan, dengan berbagai macam permintaan. Ya Allah, sababiyah Yasin, rangkaian zikir yang kita baca, kami mohon dari Yasin yang pertama itu agar diberikan kekuatan iman, ya, diberikan kekuatan iman yang mantap, iman yang tidak hanya pada hari ini, tapi iman yang menyertai kami besok, lusa, bulan Ramadan. Mobil khusus bulan Ramadan dulu Pak, ya. Kenapa Pak harus bulan Ramadan? Karena yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman di bulan suci Ramadan. Allah nggak panggil orang Islam, tapi Allah panggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah tidak panggil ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang beragama Islam, kutiba alaikumusiyam, tidak, tapi orang yang berimanlah yang dipanggil oleh Allah. Sehingga kita layak untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Meskipun itu belum tentu iman kita iman yang sempurna. Maka permintaan begitu datang bulan suci Ramadan kan apa? Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Itu permintaan selesai sholat tarawih. Kalau diartikan kan apa? Ya Allah, jadikanlah iman kami iman yang sempurna.
Luar biasa tuh Pak. Dan iman kita kan seperti itu, naik begitu bulan suci Ramadan tuh grafiknya seperti apa? Melesat gitu kan. Yang biasanya nggak sholat malam, sholat malam. Yang biasanya tidak ada target khatam Quran, ada target khatam Quran. Yang biasanya tidur nggak dinilai ibadah, tidurnya dinilai ibadah. Hatta walau nggak diniatin ibadah sekalipun. Kalau sekarang kan Bapak tidurnya tergantung ada niat ibadah apa enggak kan itu. Kalau tidurnya niat ibadah dapat ibadah. Tapi kalau tidurnya ya cuma sekedar ada, dia dapat hilang ngantuk aja kan itu kan. Datang bulan suci Ramadan seperti itu, hamba yang beriman yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang seperti ini Pak, dia nggak butuh doa lain. Nggak butuh misalnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan warteg yang tertutup hordeng. Karena walaupun wartegnya kebuka, dia nggak akan datang Pak. Ya, kecuali member. Jangan-jangan yang sering datang warteg siang-siang Ramadan dia member ya. Nggak perlu. Kenapa? Karena dia sudah dipagari dengan keimanan yang kuat. Nggak akan tergoda tuh dengan makanan yang begitu nikmat, dengan minuman yang begitu segar di siang hari Ramadan. Karena yang halal di siang hari Ramadan itu bisa menikmati, betul. Nah itu kan dipersiapkan dengan keimanan yang tangguh. Meskipun kita minta seperti tadi kan ya, begitu selesai sholat witir kita minta lagi tuh Pak, Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Ya Allah, anugerahkan kepada kami iman yang senantiasa mengikuti dan mengiringi kehidupan kami. Maka ini kan sebuah rangkaian yang tidak putus. Mulai dari Rajab diberkahi, kemudian Sya'ban diberkahi, dan malam nanti pun kita diberkahi oleh Allah. Maka yang paling penting nanti malam doa. Doa. Kenapa? Karena kalau kita doa berarti kita menampakkan kerendahan diri kita di hadapan Sang Pemilik segala-galanya. Maka manfaatkan doa. Kalau perlu nggak tidur gitu ya. Karena kan beda dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita nggak tahu apa dia jatuhnya malam 21. Jangan-jangan malam 21 kita salah. Karena ngitung kalendernya salah kan begitu. Jangan-jangan malam 21 kita malam 20. Jangan-jangan malam 23 malam 22. Tapi ini udah dikasih malam nisfu Sya'ban. Dan memang energi dari full moon ya kan ya. Kan malam 15 itu malam bulan purnama ya. Nanti kita lihat aja kalau ngikutin alam itu bulan itu penuh atau tidak. Dan energi malam bulan purnama itu luar biasa. Kalau kita mau mencari energi alam ya, untuk biasanya kan kalau para ahli thariqah ketika mereka berdoa, dia bersinergi dengan energi alam, dengan lautan. Kenapa air laut itu penting buat mereka? Karena air laut itu Pak ibarat ibarat sesuatu, dia menjadi deterjen, pembersih. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau seandainya air laut nggak asin misalnya, apa yang terjadi? Apakah kehidupan dunia ini akan layak? Enggak. Karena kalau air laut tawar, dia nggak bisa menetralisir tuh sampah yang datang dari got-got rumah-rumah bapak dan ibu. Kemudian yang dialirkan dari sungai-sungai yang datang, kemudian masuk semuanya ke dalam lautan. Dalam waktu tertentu dia akan punya bau yang sangat menyengat, sehingga dunia ini tidak layak ditempati. Jadi air laut itu energi untuk menyerap
energi negatif dalam diri kita. Air mata, ya kan ya, air keringat itu kan mengeluarkan sesuatu yang negatif dalam tubuh kita. Maka air mata rasanya asin kan ya. Coba pernah menikmati air mata, ya kan ya. Air mata kita kan asin ya, mirip air laut, ya kan ya. Atau Bapak pernah coba jilatin air keringat? Asin juga kan? Nah itu luar biasa. Jadi ada hubungannya tuh. Kenapa dijadikan Lailatin Nisfi min Sa'ban, saat bulan purnama? Manfaatin. Jadi kalau Bapak punya rumah yang ada halamannya tuh, nanti malam begitu malam purnama sambil sujud tapi duduk sholat tahajud, itu luar biasa tuh. Minta sama Allah di situ. Ya. Makanya tadi saya bilang kalau bisa nggak tidur jangan tidur kan ya. Pas banget tuh bulan purnama. Kalau Bapak nyambut dengan sholat tasbih misalnya, kan semua yang ada di alam ini kan bertasbih tuh. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jangan Bapak kira bulan itu diam, bulan bertasbih. Jangan Bapak atau Ibu mengira bahwa matahari itu diam. Matahari bertasbih, gunung-gunung bertasbih, semua bertasbih. Maka kenapa dalam tradisi menyambut Lailatul Nisfi min Sya'ban, banyak ulama menganjurkan salat tasbih. Jadi sujud kita ada tasbihnya, berdirinya kita ada tasbihnya, rukuknya kita ada tasbihnya, duduk antara dua sujud kita ada tasbihnya. Kan biasanya nggak ada tasbihnya ya. Tasbih itu cuma antara rukuk dengan sujud. Kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Atau di sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Atau kalau Bapak lupa, namanya sujud sahwi, ya kan ya? Apa yang dibaca ketika sujud sahwi? Subhanallah man la yanamu wa la yasfu. Maha suci Allah yang enggak pernah tidur dan enggak pernah lupa. Kalau kita kan tidur mulu. Ya, dikit-dikit tidur kalau kita. Di taklim aja banyak yang tidur. Bahkan menurut survei hampir 40% sampai 45% orang yang dengarkan khutbah Jumat tidur, Bang. Jangan-jangan Bapak termasuk yang 45% itu. Iya. Makanya cara ngeceknya nanti istri suruh tanya kalau pulang ke rumah, "Pak, tadi yang disampaikan oleh khotib apa?" Paling Bapak blank zone. Nggak ada ini. Ya Allah ya Rabbana. Nah, nanti itu malam bulan purnama. Jadi energi alam menyatu dengan permintaan kita. Dan bagusnya sebenarnya sendiri, private. Jadi waktu-waktu yang private. Kalau yang bareng-bareng boleh-boleh aja. Itu kan untuk nambah semangat ya kan ya. Yang bareng-bareng itu buat nambah semangat. Karena dia mungkin belum terbiasa sendiri. Tapi kalau saya yakin Bapak mah yang di sini ya, alhamdulillah bisa sendiri Pak ya. Insya Allah. Dan enak itu suasananya. Enak suasana batinnya. Dan malam itu kan sering disebut apa? Ada beberapa sebutan dari malam nisfu Sya'ban. Salah satunya adalah malam dikabulkannya doa. Malam ditetapkannya berbagai macam hal yang melingkupi kehidupan kita. Dan di malam nanti Pak, kalau memang Bapak takdirnya tahun ini, itu akan ditepis. Kira-kira Bapak bertemu lagi nggak dengan Ramadan tahun yang akan datang, atau bertemu dengan Ramadan yang besok? Ya, itu malam nanti ditetapkannya. Jadi malaikatul maut itu turun ke langit dunia dalam keterangan riwayat. Dia akan menetapkan siapa yang mati tahun ini. Ada nggak nama Bapak kira-kira? Ya kan? Alhamdulillah malaikat maut nggak pakai abjad kan ya. Kalau pakai abjad kan yang dari A duluan.
Ahmad, Ali, Abdullah. Untungnya ngacak gini. Nah itu kan seperti itu. Ditetapin malam ini Pak. Apakah Bapak akan bertemu dengan Ramadan besok? Apakah Bapak tahun ini akan berangkat haji? Walaupun mungkin porsinya udah dapat panggilan pemerintah, bahkan udah lunasin, emang yakin bisa panjang umur sampai bulan Dzulhijjah besok? Kan belum tentu. Yang udah berangkat aja bisa nggak haji Pak? Kenapa? Karena dia belum sampai wukuf udah meninggal dunia. Nah ini ditetapkan di malam ini. Maka Bapak minta, ya Allah panjangkan umur saya. Nah maka di kampung-kampung tuh doa Yasin yang kedua apa mintanya Pak? Panjang umur dalam taat dan bakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah minta iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak kaleng-kaleng, iman yang diibaratkan emas itu tidak iman yang sekarat. Kan kalau kita imannya sekarat, betul ya. Kemarin buktinya pas nyoblos goyang iman kita karena 250.000. Goyang iman kita cuma gara-gara beras 5 kilo. Betul Pak ya? Itu rata seluruh Indonesia. Buktinya surveinya kan 58%. Ya Allah ya Rabbana. Ini benar kan ya saya ngomong ya? Betul ya kan ya? Jadi kalau mau Indonesia sejahtera, Indonesia makmur dan maju, ya perbaiki orang-orang ini. Tugasnya ulama berat ini. Ya, membenahi iman-iman yang sekarat menjadi 24 karat. Nah mudah-mudahan nanti di pemilu 29 jangan beginilah. Kalaupun mau nyalahin siapa kita? Ya ternyata ya memang rakyatnya kan. Pemimpin itu kan bagaimana rakyat. Pemimpin itu kan bagaimana kita ya kan ya. Ya bapaknya masih tadi tergoda, ada yang tergoda dengan 50.000 aja tergoda ada. Bahkan ibu-ibu itu lebih senang dapat 250.000 untuk 50 tahun dibandingkan dapat 2 juta oleh suaminya untuk 2 minggu Pak. Kan Bapak kalau ngasih ke ibunya 2 juta minimal 2 minggu ya Pak. Bu, biasanya dikasih sama Bapak berapa? 25 juta sebulan. Amin, alhamdulillah. Ya kan ya. Itu ibu-ibu Bapak kasih 2 juta sebulan merengut. Begitu dikasih 250.000 untuk 5 tahun, itu senangnya luar biasa. Iya kan ya. Apa dia bilang? Nanti pasti saya coblos gitu kan. Itu iman kita masih sekarang. Nah mudah-mudahan imannya semakin kuat. Amin. Dan yang terakhir, Bapak atau Ibu minta apa? Minta rezeki yang halal, berkah, yang menunjang aktivitas ibadah. Itu 3 permintaan yang menurut saya melingkupi berbagai hal kan ya. Semuanya hampir ada. Jadi Bapak sambil baca Yasin yang pertama, minta iman yang kuat, yang kokoh, iman yang sampai di bawah mati tadi kan ya. Yang bahkan imannya nanti didoain lagi di bulan suci Ramadan dengan doa kamilin, Allahumma ja'alna bil imani kamilin. Bahkan imannya didoakan lagi ketika selesai sholat witir dengan doa Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima. Luar biasa, itu double-double Pak. Nah maka malam ini juga disebut dengan Lailatul Hayah, yaitu malam kehidupan. Maksudnya apa? Hanya orang-orang yang hatinya hidup yang insya Allah akan bisa merasakan kehadiran malam ini dengan keberkahannya. Kehadiran malam nisfu Sya'ban itu dengan berbagai macam pengkabulan doanya. Dan kehadiran malam ini kita minta agar ada takdir-takdir Allah yang masih bisa berubah. Mudah-mudahan bisa kita rubah. Dengan apa? Dengan doa. Kan takdir itu bisa dirubah dengan apa? Dengan doa. Ad-du'a tadfa'ul bala. Doa itu bisa mencegah bala atau musibah.
Karena dalam keyakinan kita Pak, yang namanya kudrah, iroda Allah itu udah berjalan kan? Kapan itu ranting pohon, daun di pohon jatuh, jam berapa, tanggal berapa, dia jatuhnya terbawa angin sampai kemana, itu udah ada takdirnya. Maka kita pun udah takdirnya kan, apakah kita akan meninggal di tahun ini, apakah masih 10 tahun lagi, apakah Bapak duluan saya belakangan, atau saya belakangan Bapak duluan, sama aja gitu ya. Atau Bapak saya duluan yang menyolotkan Bapak, sama juga kan. Nah kalau pengen ini kan pengennya mati mah belakangan dulu Pak ya. Tapi kita nggak tahu. Nah minta ya Allah, kalaupun umur saya sampai dengan tahun ini, mudah-mudahan Engkau matikan saya dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan ketika kita menghembuskan napas tuh kan tadi menjalar Pak, dari ujung jempol sampai dengkul, dari dengkul sampai pusat, dari pusat sampai sini nih kerongkongan. Nah yang menentukan di sini. Dan cirinya juga ada Pak. Salah satu cirinya kalau memang ruh sedang menjalar itu kaki kita dingin. Maka coba Bapak pegang kakinya, kira-kira sedang dingin nggak? Kalau dingin berarti lagi menjalar gitu. Iya, hangat, alhamdulillah. Ya, itu salah satu ciri mengetahuinya. Dan tadi kita mulai menapaki keimanan dari bulan Rajab, kemudian kecintaan kepada Rasul di bulan Sya'ban. Maka banyakin sholawat kepada Nabi. Ya. Dan sholawat ini Pak penting, karena yang namanya doa dia nggak akan naik kan tanpa sholawat. Jadi doa itu ngambang-ngambang aja itu di atas sebelum disolawatin. Maka ada orang yang bilang, Pak Ustadz, bagaimana saya pengen punya sesuatu, coba disolawatin, ya kan? Insya Allah sesuatu itu sambil didoain disolawatin, kan gitu ya. Dan satu lagi terakhir ya kan ya, sebelum ada pertanyaan. Ternyata sholat kita Pak itu kan diibaratkan seperti apa? Seperti sholat kan doa, proposal, permintaan kita kepada Allah, surat. Pertanyaannya, surat kalau alamatnya jelas, yang dituju jelas, tanpa ada perangkok, sampai nggak suratnya? Enggak. Maka sholawat itu seperti perangkok dari surat kita. Jadi sholawat yang kita baca itu seperti perangkok, stempel yang menghantarkan surat kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah, hajat kita kepada Allah nyampe kepadanya. Ya mungkin karena Bapak kurang sholawat sehingga permintaannya banyak gitu kan ya. Alamat udah jelas semua. Mulai dari ya Allah saya punya utang belum lunas. Iya kan? Ya Allah saya punya anak bandel banget ya kan ya. Ya Allah banyakkan hajatuna ilaika katsir. Hajat kami kepada Allah itu begitu banyak. Tapi mungkin karena kurang baca sholawat, maka dia tidak sampai ke hadirat ilahi Rabb. Karena apa? Karena doa dengan sholawat itu bagaikan surat dengan perangkok. Bahkan sholat dengan sholawat bagaikan surat dengan perangkoknya. Sholat tanpa sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah. Doa tanpa sholawat tidak akan pernah sampai kepada Allah. Dan salah satu kemuliaan dari Lailatin Nisfi min Sya'ban adalah malam di mana doa pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu manfaatin Pak ya, insya Allah. Apalagi tadi pas tengah malam, pas malam bulan purnama. Aduh. Yang punya rumah di atas ya kan ya, gelar sejadahnya. Nangis di situ kalau bisa. Berarti kalau udah nangis Pak, berarti energi-energi negatif yang ada di tubuh kita keluar. Bahkan kata orang bijak, kata orang ahli hikmah, menangislah. Karena kan susah nih Bapak menangis. Menangislah apabila engkau tidak bisa menangis. Jadi usahakan menangis. Gitu.
Jadi mau nanti pakai cara apa gitu kan, pokoknya malam nanti banyak menitikan air mata, tanda hati kita hidup. Maka disebut dengan tadi Lailatul Hayat, malam kehidupan. Artinya apa? Jasmani, rohani kita hidup. Dan doa kita itu bobotnya ada, Pak. Ini kan kita kadang-kadang doa nggak paham. Untung kita punya husnuzon. Saya husnuzon aja sama Pak Ustadz, kan saya aminin doang Pak Ustadz kan gitu ya. Dan doanya Ustadz kan apa? Untuk dirinya doang tuh. Rabbik firli warhamni, iya kan ya. Ya Allah, ampuni aku, sayangi aku. Bapak amin juga kan gitu kan. Bapak nggak dapat tuh padahal. Ya kan, kalau saya Rabbik firlana warhamna, Bapak dapat ya kan ya. Tapi kan Bapak husnuzon. Siapa tahu dengan mendoakan dia pun akan mendoakan kita, ya, ya. Nah mungkin ini coba lebih banyak melalui dialog sehingga kita bisa banyak mengambil pelajaran dari malam nisfu Sya'ban dengan berbagai macam keutamaannya. Dan terakhir Pak, ada tradisi-tradisi menyambut malam ini. Ada yang menghatamkan zikir, ada juga yang menghatamkan Quran, ada yang sholat tasbih, ada yang baca Yasin 3 kali dan lain sebagainya. Itu adalah tradisi-tradisi yang menurut saya adalah menunjang dan menopang untuk diri kita semakin dekat kepada Allah di satu malam yang memang begitu dekatnya permintaan kita dengan pengkabulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai malaikat turun ke bumi, sesak menyesakkan tuh bumi, sehingga malam nanti itu disebut dengan malam keberkahan karena begitu banyak malaikat turun untuk memberikan rahmat dan keberkahan atas izin Allah Subhanahu wa taala.